Selamat pagi beserta didik kami semuanya, khususnya jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri Lusida. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi sama kalian, yaitu tentang pupuk. Adapun kompetensi kita hari ini yaitu mengenal pupuk tanaman. Kompetensi dasar yang terdapat di dalam materi ini ada 6. Pertama, mendefinisikan pupuk tanaman. 2. Menjelaskan manfaat dan tujuan pemupukan. 3. Mengidentifikasi faktor penting pada pemupukan. 4. Mengenal klasifikasi dan jenis-jenis pupuk. 5. Mengidentifikasi pupuk organik dan anorganik. 6. Menghitung kebutuhan pupuk tanaman. Definisi umum. Pupuk adalah suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah untuk menaikkan produksi tanaman dalam keadaan lingkungan yang baik atau lingkungan yang mendukung. Pemupukan adalah penambahan bahan tersebut ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur. Jadi dengan bahasa yang lebih baik, definisi dari pupuk itu adalah penambahan bahan yang dapat memperbaiki sifat tanah baik fisik, kimia, dan sifat biologis. Contoh, pemberian pasir pada tanah liat, penambahan tanah mineral pada tanah anorganik, dan juga pengapuran lahan dan sebagainya. Tujuan pemupukan: menyediakan unsur hara bagi tanaman. 2. Meningkatkan produktivitas tanah atau tanaman. Sekarang, mengapa kita harus memupuk? Karena adanya pemanenan, di mana saat panen unsur hara ikut terangkut bersama hasil panen, sehingga tanah menjadi tandus dan sehingga diperlukan pemupukan untuk mengganti unsur hara yang terangkut tersebut. Jika tidak ada pemanenan, tidak perlu dilakukan pemupukan, karena semua bahan tanaman akan kembali ke dalam tanah sehingga unsur hara dalam tanah tetap dalam keadaan seimbang. Dasar-dasar pemupukan. 1. Tanaman yang akan dipupuk. 2. Jenis tanah yang akan dipupuk. 3. Jenis pupuk yang digunakan. 4. Dosis atau jumlah pupuk yang diberikan. 5. Waktu pemupukan. 6. Cara pemupukan. Klasifikasi atau pengelompokan atau penggolongan pupuk didasarkan kepada 1. Menurut jenis kandungan unsur hara dalam pupuk, terdiri dari pupuk tunggal, pupuk majemuk. Yang kedua, pengelompokan menurut kadar unsur haranya, terdiri dari pupuk berkadar rendah, unsur hara kurang dari 20%, contohnya pupuk borak, kandungan haranya sekitar 10% boron. B. Pupuk berdasarkan kadar unsur hara yang sedang, di mana kandungan unsur haranya sekitar 20-30%, contohnya pupuk ZA, kandungan nitrogennya 20-21%. Pupuk berkadar tinggi, di mana kandungan unsur haranya lebih dari 30%, contohnya pupuk urea, TSP, dan KCl. Pengelompokan pupuk menurut kelarutannya di dalam air. Yang pertama, larut dalam air, contohnya pupuk ES, DS, amokos, dan sebagainya. B. Larut dalam asam lemah, contohnya pupuk FMP. C. Larut dalam asam keras, contohnya pupuk fosfat alam, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelompokan pupuk menurut reaksi yang diakibatkannya, yaitu pupuk memiliki reaksi asam ke dalam tanah. Selanjutnya, pupuk yang bersifat reaksi basa. Yang kelima, pengelompokan pupuk menurut asal pembuatannya, terdiri dari pupuk alam dan pupuk buatan. Yang keenam, menurut susunan bahan kimianya, pupuk terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik.
Pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Contohnya sisa tanaman dan hewan, kemudian sampah organik, sampah rumah tangga, sampah kota atau pasar, kemudian limbah organik dari pabrik. Pupuk organik dapat terdiri dari 1. Pupuk kandang, 2. Pupuk hijau, 3. Kompos, 4. Bokasi, 5. Kascing. Pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan atau ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan ataupun alas kandang yang telah disimpan beberapa lama sehingga terjadi proses dekomposisi. Kandungan unsur hara pupuk kandang dipengaruhi oleh jenis hewan yang dipelihara, umur hewan, makanan hewan, cara proses pupuk kandang dimaksud, kemudian bagaimana cara penyimpanannya. Pupuk hijau adalah tanaman atau bagian yang masih muda. Jadi tanaman yang masih muda atau tumbuhan yang masih muda yang dibenamkan ke dalam tanah, menambahkan bahan organik dan unsur hara, terutama nitrogen di dalam tanah. Sifat-sifat kriteria yang harus dimiliki oleh tanaman yang baik untuk pupuk hijau. Kriteria tumbuhan atau tanaman yang baik digunakan untuk pupuk hijau. 1. Cepat tumbuh dan banyak menghasilkan bahan organik. Tidak banyak mengandung kayu, mudah busuk, banyak mengandung nitrogen, tahan terhadap kekurangan air, dapat digunakan sebagai tanaman sela atau merambat, menekan pertumbuhan gulma. Selanjutnya, keuntungan penggunaan pupuk hijau. Pertama, tanaman kacang-kacangan merupakan sumber N yang murah, sumber nitrogen maksudnya, mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi air, jadi menggemburkan tanah dan juga menambah daya serap air oleh tanah. Kemudian dapat mencegah erosi, ditanam pada periode berat, pada periode istirahat, maksudnya lahan sedang tidak digunakan, dapat membantu mengendalikan hama atau penyakit tanah dan gulma. Dapat berperan sebagai pupuk pada lahan-lahan daerah di mana suplai pupuk buatan akan memakan ongkos transportasi yang tinggi. Pada daerah-daerah yang tidak ada akses transportasi, ada alternatif bahwa pupuk hijau bisa digunakan. Selanjutnya, banyak spesies pupuk hijau punya manfaat tambahan, antara lain sebagai makanan manusia, pakan ternak, dan kayu bakar. Contoh tanaman pupuk hijau. A. Colopogonium mucunoides. Ini gambarnya, mungkin ada pernah Anda melihat. Ini banyak dijumpai di daerah-daerah perkebunan. Berasal dari Amerika Serikat, tumbuh merambat dan membeli. Selanjutnya ini banyak saya rasa di daerah kita. Namanya Crotalaria sp. Crotalaria adalah suatu genus dengan 600 spesies yang banyak di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini pada umumnya berdaun banyak dengan bunga berwarna kuning. Jadi di daerah kita ini sering disebut dengan orok-orok atau esek-esek, banyak dijumpai. Selanjutnya Pueraria javanica. Tanaman ini merupakan semak yang membelut dengan akar berumbi, tumbuh di daerah tropis. Selanjutnya nomor 4, Medicago sativa. Ini gambarnya. Bisa dikenal dengan nama alfalfa. Tanaman ini merupakan pengikat nitrogen yang sangat kuat di antara tanaman-tanaman legumes, tanaman kacangan, yang dapat mengikat 283 kg nitrogen per hektar per tahun. Jadi daya serap nitrogennya tinggi. Selanjutnya sekarang kita kompos. Pengertian kompos serta tujuannya. Kompos ialah pupuk organik yang sengaja dibuat dari bahan-bahan seperti pupuk kandang, pupuk hijau, jerami, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah kota, limbah organik, dan lain-lain.
Tujuan pengomposan memantapkan bahan-bahan organik yang berasal dari bahan-bahan limbah, di mana rasio C per N itu sesuai untuk tanaman, jadi tidak terlalu tinggi, sekitar 13, 12, 14 sampai dengan 15%. Jadi maksudnya tujuan pembuatan kompos ini harus diperhatikan. Selanjutnya, mengurangi bau selama penyimpanan. Itu tujuan pembuatan kompos. Nomor 3, memusnahkan organisme patogen dan biji-biji gulma. Jadi harus bisa dimatikan selama pembuatan proses pengomposan. Hasilnya relatif kering, seragam, bebas komponen-komponen berbahaya, dan sesuai untuk tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kompos, rasio C per N. Jadi perbandingan C per N, jangan terlalu tinggi karbon berbanding nitrogen. Perbandingannya sekitar yang sesuai untuk tanaman atau tanah itu sekitar 12 sampai 15% rasio karbon berbanding kandungan nitrogen dari kompos tersebut. Kemudian mikroorganisme, artinya kandungan makhluk hidup atau mikroorganisme harus terdiri dari patogen dan mengandung mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanaman. Selanjutnya temperatur, jadi temperatur yang idealnya jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin supaya proses pengomposan itu berlangsung dengan optimal. Oksigen, jadi kandungan oksigen harus cukup karena bakteri pengurai itu ada yang aerob, jadi membutuhkan oksigen untuk dapat menguraikan bahan kompos tersebut. Kemudian kadar airnya juga harus diperhatikan, harus cukup untuk kebutuhan proses dekomposisi, dan pH-nya juga harus sesuai, jadi harus mendekati netral, mulai dari 5,5 sampai dengan 6,5. Sekarang selanjutnya pupuk bokasi. Bokasi merupakan kompos hasil teknologi pengolahan bahan organik dengan cara fermentasi. Jadi dia menggunakan teknologi. Teknologinya sering disebut dengan teknologi EM. EM itu singkatan dari efektif mikro